haqqa biqdaril azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Bapak Ustadz Mulyono, Bapak Ustadz Dasuki, serta yang kami hormati Bapak Ketua, hari ini pada kesempatan ini kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat salam tak lupa senantiasa kita curahkan ke haribaan dunia kita, Nabi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in shakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait Bapak Johari beserta Ibu Rahimah beserta keluarga besarnya, dan juga yang sama kita hormati Shahibul Hajat adik kami Ustaz Nur Sobari beserta keluarga besar, dan juga yang kami hormati Bapak RW Ketua Lingkungan RW 07 Bapak Nur Mahmudi, dan juga Bapak Ketua Lingkungan RT, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang kami juga sebutkan namanya satu persatu, namun demikian tidak mengira rasa hormat dan takzim kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Puji syukur kembali bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini sama-sama kita masih diberikan karunia nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut sama-sama kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita untuk sama-sama hadir di dalam satu acara, yaitu santunan anak yatim dan piatu. Kita doakan bersama, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat diiringi salam senantiasa tercurah atas penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sama-sama dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali pada pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Mari sama-sama kita awali, kita istighfar, kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام سيعود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين سيعود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Yang sedang menempuh pelajaran mudah-mudahan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita mendapatkan berbahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Rahman ya Rahman ya Rahman irhamna salam sallimna ya salam ya salam ya salam Muhammad ahlul wara wal wassalam
ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, khusus buat juga yang sini yang terhormat Bapak RW 07, Bapak Ustadz Dasuki, Bapak Ustadz Mulyono, Bapak Ustadz Masuk. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, ibu-ibu serta adik-adik, anak-anak yatim piatu, baik itu yang ada di Yayasan Cahaya Madani dan juga yang ada di lingkungan pengajian ataupun yayasan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tentunya acara ini penuh banyak juga kekurangan-kekurangannya. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih semuanya atas kepercayaannya dan juga yang telah menitipkan anak-anaknya di pengajian Al-Madani. Mudah-mudahan anak-anaknya jadikan anak yang soleh dan solehah. Ya, sekilas sekedar saya sampaikan. Alhamdulillah sekarang kita pengajian Al-Madani kita sudah terbentuk sekarang menjadi Yayasan Cahaya Al-Madani Kal Mulia. Mudah-mudahan kehadiran yayasan ini mendapatkan keberkahan dan manfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan juga di sini saya sedikit menyampaikan alhamdulillah pengumpulan dana yang saat ini kita kumpulkan di bulan Muharram ini 1447 Hijriah, kita terkumpul sampai saat ini sudah terkumpul 14.470.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus meningkat. Kepengenan saya bukan cuma anak yatim aja. Mudah-mudahan dengan adanya yayasan nanti kita juga akan bisa memberikan kepada para duafa atau orang-orang yang perlu kita bantu. Amin ya rabbal alamin. Doain ya, mudah-mudahan ya, lebih berkembang lagi nanti pengajian Al-Madani. Dan insya Allah pada tahun ini ya kita akan bagikan sebanyak 30 anak yatim. Mudah-mudahan tahun depan lebih meningkat lagi mudah-mudahan. Dan insya Allah kita berikan per anak nanti jumlah per anak itu kita berikan sebesar 482.500 per anak. Jadi kita nggak ada saldo, kita habisin semua, mau 5 perak juga insya Allah kita habisin. Jadi untuk dana santunan yatim kita nggak ada sisa, dana yatim yang khusus bulan Muharram. Dan kita juga alhamdulillah setiap bulan juga kita bisa menyantuni anak-anak yatim, tapi belum meluas. Jadi belum semuanya bisa kita jangkau, jadi masih yang ada di pengajian ataupun di yayasan yang baru kita berikan setiap bulannya. Jadi bagi anak-anak yatim mungkin yang mau bergabung di pengajian Al-Madani, kamu persilakan free, nggak perlu dikirim biaya segala macam, bebas. Silakan jika mau bergabung di pengajian Al-Madani, silakan. Jadi insya Allah nanti doain biar setiap bulan kita bisa nyantunin anak-anak yatim. Alhamdulillah. Nah, di sini sebanyak 92 donatur yang memberikan pada di bulan Muharram ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutin bisa sampai Johor. Jadi lumayan banyak. Jadi minta doanya buat para anak-anak yatim, khususnya minta doakan kepada para donatur. Yang intinya ada yang minta doain biar lekas dapat kerjaan, biar jadi anak yang soleh-solehah. Terus ada yang dalam keadaan kondisi kurang sehat atau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan lekas diangkat dari penyakit Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dipermudah Allah. Keluarganya juga minta diterangkan keluarganya. Ya pokoknya urusan-urusannya semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang segera saya sampaikan. Nanti setelah ini Bapak Nur Mahmudi atau Bapak RW 07 akan memberikan sambutan sekaligus simbolik penyerahan kepada anak-anak yatim. Ya, kepadanya kami persilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Ketua
saya hormati Bapak Ustaz Mulyono, yang saya hormati Bapak Ustaz Basuki, kita doakan guru-guru kita ini dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dan dikabul apa yang doa dan harapannya. Juga yang saya hormati anak-anak yatim, ibu-ibu, warga dari Kabupaten Lucu, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan utama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu ajaran, yaitu menyantuni yatim atau santunan yatim. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kehadiran kita, duduk kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap doa kepada para sahabatnya, mudah-mudahan terpulang pula pada kita semua selaku umatnya, hingga kelak yaumil akhir kita diatur sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengajian atau Yayasan Cahaya Ramadan Kalimulia yang telah bisa memberikan santunan kepada anak yatim. Ini merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan niat baik ini, niat tulus ini bisa dilanjutkan tidak hanya di bulan Muharram, bisa berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Kepada anak-anak yatim dan warga Kabupaten Lucu, kami di Masjid Satu Rumah sudah 2 tahun ini kami menyediakan beras, yang mana beras itu diperuntukkan kepada semua warga yang kebetulan hari ini tidak mempunyai beras atau uangnya cuma cukup untuk membeli lauk, silakan bisa ambil beras di sekretaris di Masjid Satu Rumah. Itu juga kemarin yang pelajaran yang kami dapatkan dari kita ke Masjid Jogokarian bersama Pak Sobari juga di sana. Pada intinya masjid itu tidak hanya mencerdaskan rumah atau tempat ibadah, tetapi masjid harus memberikan kontribusi kesejahteraan terhadap lingkungan. Jadi alhamdulillah sudah 2 tahun ini Masjid Satu Rumah menyediakan beras. Dan untuk bulan ini kemarin laporan terakhir masuk ke saya sudah 24 kakak yang didistribusikan untuk bulan ini. Bagi ibu atau warga yang kebetulan mepet sekali keuangannya, jangan sungkan-sungkan, silakan ambil. Nah, nanti uangnya bisa untuk belanja lauk. Nah, untuk anak-anak yatim itu tadi Kak Sobari sudah memberikan pintu terbuka untuk bisa belajar di gratis di sini, silakan, atau di mana aja. Nah, setiap keperluan jangan sungkan-sungkan untuk setiap ada kejadian atau keperluan jangan sungkan-sungkan untuk ngomong. Jadi kita tahu nih, baik Kak Sobari atau saya ada keluhan apa, jadi kita tahu. Kalau nggak ngomong diam aja, nah kita nggak tahu karena kan jumlah warga banyak gitu. Jadi kalau ada keperluan biasa, ada keperluan apa aja ngomong, pasti nanti ada penyelesaian gitu. Insya Allah nanti setiap masalah bisa kami diskusikan bersama, bisa kita selesaikan bersama, jangan diendam sendiri itu. Karena sekarang sistem pembangunan itu bottom up, jadi dari atas diusulkan ke atas. Berikan juga dua kesejahteraan itu dari bawah diusulkan ke atas, tidak dari atas turun ke bawah. Kebanyakan kalau dari atas ke bawah pada salah sasaran. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas Jelek banget. Ke depan sih bentar sama orang. Udah kamu sini garis. Garis siap. Enggak boleh gitu. Ini gimana nih tingginya? Ke depan lihat. Nah, Pak. Ya. Ntar kita foto lagi rame-rame. Iya. للمسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا Amin ya arhamar rahimin farij 'alal dari Allah di jalan Allah hanya untuk ridha Allah yakin ikhlas karena Allah sabar tawakal pada Allah ya Rahimin ya arhamar rahimin ya rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim amma ba'du. Fadilatul mukarram para kiai, para asatidz, khusus qadimul majlis Akhi Nabila al-Ustaz Nur Sawbari beserta istri. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusannya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah kasih tambahin lagi keturunannya, anak-anak yang soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang kami hormati guru-guru saya, ada Nabilah Ustaz Mulyono, Bapak Ustaz Maksum, Bapak RW Nur Mahmudi. Alhamdulillah beliau hadir ya. Kita doakan nih guru-guru kita ini sama semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya. Ini berapa Ustaz? Ini berapa ini? Nah, bingung dia. Katanya gini berapa dia? Bahasa salah. Jadi semua yang hadir pada hari ini, ibu, orang-orang tua saya, adik-adik saya, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita saling membahagiakan atau kita saling mengisi kesenangan. Jadi kalau bahasanya kita santunan itu santunannya sana gimana gitu ya. Jadi intinya ini acara saling senang bareng-bareng, senang bareng-bareng, berbagi bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah anak-anak kita ini Allah turunkan rahmat dan berkahnya di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
di siang yang berbahagia ini kita semua sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah tadi saya sampaikan, kita berkumpul tempat ini bersama anak-anak yang sudah orang tuanya nggak ada yatim yatimnya ada Ustaz? Yatim semua. Kalau yatim ada. Yatim ada. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan berkahnya wasilah anak-anak ini, semuanya kita yang hadir pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan kita mengenal risalah ajaran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memisahkan mana yang haram dan yang mana yang halal. Dengan sebab kita mengenal risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan sebab kita mengenal risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengerti membaca Al-Quran, mengerti isi kandungan Al-Quran, bahkan kita bisa mengerti bagaimana cara kita beradab, cara kita berakhlak kepada kedua orang tua kita, cara kita beradab, berakhlak kepada guru-guru kita. Enggak sampai di situ, jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya nyender dulu ya. Ya mau diri, kaki saya agak-agak ini nyender aja ya. Enggak sampai di situ ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat kita juga pasti akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak nanti semua umat manusia, bermiliaran manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kasih satu tempat yang dinamakan padang mahsyar, di mana pada saat itu sudah tidak ada lagi tempat kenyamanan, sudah tidak lagi tempat kita untuk berteduh, bahkan sudah tidak lagi tempat kita untuk keselamatan. Semuanya pada hari itu sibuk mengurusi dirinya sendiri, selamatkah atau celakakah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu sudah tidak peduli dengan saudara-saudaranya, tidak peduli dengan tetangga-tetangganya, bahkan sudah tidak peduli dengan anak-anaknya. Semuanya pada hari itu tertunduk memikirkan selamatkah atau celakakah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari itu yang menyelamatkan hanyalah Allah Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla, dan pertolongan dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Bu, saya ini ngaji dulu ya, sebentar ya. Ntar kalau kesana baru udah selesai. Jadi pada hari itu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tauhid Tijan Ad-Daruri dijelaskan bahwa pertolongan itu dinamakan syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Pertolongan besar dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan ini akan diberikan kepada umatnya. Umat yang mana? Umat yang selama hidup di dunianya dia menjalankan risalah-risalahnya, dia menjalankan sunnah-sunnahnya, dan dia menawarkan selawat kepadanya. Maka orang-orang inilah kelak yang akan mendapat syafaatul uzma atau pertolongan besar dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di yaumil kiamat kita semuanya Allah golongkan, Allah takdirkan kita bisa berkumpul dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan bendera agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini yang anak-anak yatim ini ngaji semua di sini. Ngaji semua. Enggak semua. Jadi Ibu Pak RW, mohon maaf. Jadi sungguh beruntung bagi ada satu kampung yang di dalamnya terdapat tempat majelisnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sungguh beruntung ada satu kampung, ada tempat yang dimana di dalamnya mengajarkan anak-anaknya untuk bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz Koba ini luar biasa Bu. Pertama, beliau orang baik. Kedua, orangnya terbuka, ikhlas. Jadi setiap ngaji ini yang saya tahu, pagi, siang, sore, malam pasti ada yang ngaji. Karena kenapa? Kalau ada anak-anak orang tua yang antusias dia ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, maka ketahuilah di saat itu seorang pengajarnya atau Ustaz Koba ini dia ikhlas mengajarkan. Jadi Allah gerakin tuh anak-anak yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau kemarin mendirikan yayasan. Jadi yayasan ini yang bernama Yayasan Cahaya Al-Madani Kali Mulia. Tujuannya apa? Nanti suatu saat nanti kalau ada berita-berita enak Ustaz ya, kita ngomongnya berita enak, bukan kita minta berita enak. Jadi dia udah punya legalitasnya, udah punya yayasannya, SK-nya ada, semuanya ada. Jadi mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini Allah kirim para dermawan yang soleh yang mau berbagi di antara sesama. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada yayasan ini bisa berubah nih rumah nih, bisa jadi rumah lantai. Amin. Pak, tangganya pakai lift, ibu-ibunya semuanya pengendong sini semuanya. Jadi biar jadi pesantren ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ini tempat bisa jadi pesantren. Kenapa? Karena kata baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau ingin melihat atau masuk ke taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka mampirlah di tempat di mana orang-orang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni majelis taklim. Alhamdulillah Bu, karena berkat majelis taklim ini anak-anak ibu bisa membaca Al-Quran, anak-anak ibu bisa baca Iqra, anak-anak ibu bisa mengenal bagaimana rukun sholatnya, rukun wudhunya, sunnah rukun sholatnya, semuanya Bu diajarin di sini. Jadi kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh beruntung bagi orang yang duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwa orang yang duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah kasih sayang Allah, rahmat Allah tercurah kepada orang yang mau hadir dan duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan yang mengerjakan sholat sunnah 1000. Kira-kira saya tanya Bu, kira-kira ada nggak sehari bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Yo, jangan sholat sunnah, kadang duha atau kita gak masih berat. Kalau ingin pahala kita sama, sholat kita sampai yang sunnahnya ya 1000 rakaat, kita sholatnya udah di Madinah. Kalau kita ke Madinah nih sholat di Masjid Nabawi, kita sholat zuhur sekali, sholat zuhur di sini harus 1000 kali, baru pahalanya sama. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram sholat zuhur, di sini harus 100.000 kali. Jadi jangan aneh Bu, kalau ada orang pulang umroh, pulang haji, udah jarang sholat, karena udah kebanyakan pahalanya. Jadi beda pahalanya Bu. Kalau ibu pengen sholat, pahalanya besar, pengen sahid suatu waktu itu 1000 rakaat, udah di Masjid Nabawi. Kalau pengen 100.000 di Mekah sholatnya Bu, paling sama tuh. Di sana sekali, di sini harus 100.000. Nah, kalau di sana yang kedua, kita sholat kiblatnya itu bisa metan bisa, ngalor bisa, ngidul bisa, sama belok bisa Bu. Kalau di sini kan kiblatnya ke sana Bu. Kalau di Mekah itu bisa ke sana, bisa ke sana, bisa belakang.
Maka kan ada aki-aki ngebunuh orang yang tapos bu, pulang ngaji, dia sholatnya mau dikuetan. Tanya kong, dia nanya kong, engkau sholat dikuetan kong? Apa jawaban kamu? Lu udah pernah ke Mekah belum? Belum kong. Jangan nanya, gue mau udah. Jadi selalu kelihatan bisa, nggak bisa. Itu namanya haji, Kalau di Mekah begitu bu, maksudnya bisa. Nah sekarang untuk anak-anak saya nih, anak-anakku, adik-adikku semuanya, siapapun anak, bagaimanapun anak, harus cinta kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, jangan bosan-bosan setiap waktunya untuk terus mendoakan orang tua. Semuanya ini orang yang udah nggak punya bapak, nggak punya ibu, ini saya murid ini. Saya juga sama, kelas 2 MI sudah ditinggal ibu, kelas 2 MI sudah ditinggal ibu, pulang dari pondok, kelas 2 MI ditinggal bapak. Jadi saya mau disantunin bu, disantunin pala itu ditarik-tarik, nggak cinta kagak, tarik doang. Nah pulang dari pondok, ibu saya nggak ada. Jadi saya mau udah bakal. Jadi walaupun orang tua kita tidak ada, selipkan doa pada saat kita sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat sujud terakhir, doakan orang tua kita. Jangan sampai enggak, jangan sampai ditinggal doa kita untuk orang tua. Dan anak-anak yang masih ada orang tuanya, jangan sampai durhaka atau kita. Jangan sampai kita orang-orang yang tidak beruntung di hadapan kedua orang tua kita. Jadi Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala yang merintahkan kita untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 23? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Demi Tuhanmu yang telah perintahkanmu, jangan engkau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Seseorang pernah bertanya kepada baginda Agung Nabi Muhammad. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami keluarga besar Yayasan Cahaya Al-Madani berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menyelenggarakan santunan yatim. Jadikanlah perkumpulan ini ya Rabb menjadi perkumpulan yang senantiasa mendatangkan rahmat, keberkahan dan keridhaan. Jadikanlah ya Rabb yayasan ini menjadi yayasan yang unggul, yang jaya, yang mampu mencetak generasi-generasi Quran, generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang soleh dan solehah.